Zhang Koukou membunuh 3 orang pada Tahun Baru Cina atau yang kita kenal dengan sebutan Imlek. Zhang melakukan balas dendam pada 3 orang yang menurutnya telah membuat ibunya tewas 22 tahun silam. Kisah ini bermula di desa Wangping, Provinsi Shanxi. Zhang Koukou lahir pada tanggal 6 Januari 1983 dan tinggal di sebuah keluarga kecil bersama ayah, ibu, dan kakak perempuannya di desa Wangping. Di sana mereka tinggal bersebelahan dengan keluarga Wang, di mana tinggal pasangan Wang dengan 3 orang anak laki-laki mereka. Kedua keluarga ini merupakan keluarga petani. Pekerjaan bertani sangatlah tidak stabil, karena ada masa-masa di mana pangan mereka subur, namun ada juga masa di mana pangan mereka sama sekali tidak ada. Hal ini menyebabkan warga sering mengalami kelaparan. Mereka bertahan hidup dengan cara melakukan barter dan saling menolong satu sama lain di desa. Seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang di desa biasanya hidup saling gotong royong dan sangatlah akur. Hingga suatu hari pemerintah membuat proyek pada tahun 90-an, di mana pemerintah akan membuat kontrak dengan petani lokal dan menjamin pekerjaan dan penghasilan mereka dengan bayaran yang lebih besar. Tentu saja ini sangat menjanjikan, terutama jika dibandingkan dengan apa yang biasa mereka lakukan sehari-hari untuk bertahan hidup. Namun sayangnya kontrak ini hanya akan diberikan pada petani tertentu saja. Oleh sebab itu, hampir semua petani berkompetisi untuk memenangkan kontrak dari pemerintah itu. Hal ini membuat masyarakat menjadi saling bersaing satu sama lain dan merusak hubungan mereka. Begitu pula dengan keluarga Zhang dan keluarga Wang. Suatu hari Tuan Zhang berpikir bahwa pertengkaran dengan tetangga ini sangatlah tidak baik. Mereka sudah lama bertetangga dan hidup berdampingan sejak dulu. Tuan Zhang pun menawarkan solusi bagi kedua belah pihak. Tuan Zhang menawarkan kontrak mereka kepada keluarga Wang untuk ditandatangani selama 2 tahun. Dan kemudian keluarga Wang harus memberikan kembali kontrak itu kepada keluarga Zhang selama 2 tahun berikutnya. Dan begitu seterusnya agar mereka sama-sama mendapatkan penghasilan yang baik dan sanggup untuk bertahan hidup. Keluarga Wang tentu saja setuju dengan penawaran itu. Namun sayangnya, keserakahan keluarga Wang membuat situasi memburuk. Setelah kontrak 2 tahun mereka selesai, keluarga Wang tidak mengembalikannya kepada keluarga Zhang karena mereka tidak ingin kembali ke kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sebelumnya. Tentu saja ini membuat keluarga Zhang menjadi murka. Nyonya Zhang seringkali mengamuk ke rumah keluarga Wang dan meminta mereka mengembalikan kontraknya. Namun keluarga Wang malah membalas teriakan Nyonya Zhang dan memaki-makinya. Tuan Zhang yang mendengar teriakan istrinya selalu berlari dan memaksa istrinya pulang. Namun mereka masih bersikeras dan saling memaki. Bahkan hingga tetangga-tetangga lain datang berkumpul karena kebisingan itu. Hal ini terus berlangsung selama bertahun-tahun hingga Tuan Zhang merasa malu dan berpikir seharusnya ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Zhang kemudian melaporkan masalah ini kepada komite desa dan menjelaskan semua duduk perkara. Tuan Zhang berharap komite desa dapat membujuk keluarga Wang untuk menepati janji mereka agar masalah di antara kedua keluarga ini bisa diselesaikan. Namun komite desa malah menyarankan Tuan Zhang untuk mengalah saja dan membiarkan masalah ini berlalu. Tentu saja bukan tanpa alasan mereka menyarankan demikian. Anak tertua Tuan Wang, kita sebut saja Eka, merupakan anggota penting pemerintahan dan ia sangat berpengaruh di komite desa. Tidak ada yang berani menentang keluarga Wang karena mereka sering menggunakan kekuasaan mereka secara tidak wajar. Hingga suatu hari pada tanggal 27 Agustus 1996, Nyonya Zhang membawa kedua anaknya untuk mencuci pakaian mereka. Saat itu mereka melewati rumah kediaman keluarga Wang. Lalu Nyonya Zhang yang melihat anak kedua keluarga Wang yang kita sebut saja namanya Dui sedang melakukan squat di depan rumah mereka. Nyonya Zhang yang menyimpan dendam kepada keluarga Wang meludah ke arah Dui. Dan meskipun tidak kena, tapi seketika itu juga langsung menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Dwi yang tidak terima diludahi tentu saja marah dan meneriaki Nyonya Zhang sebagai wanita gila. Nyonya Zhang yang merasa tidak terima karena disebut wanita gila, kemudian malah meludahinya lagi dan kali ini mengenai jaket Dwi. Dwi kemudian menampar wajah Nyonya Wang. Perkelahian tidak imbang antara kedua orang itu pun terjadi. Dwi yang saat itu berusia 20 tahunan tentu saja lebih kuat daripada Nyonya Zhang yang sudah lanjut usia. Anak perempuan Nyonya Zhang kemudian berlari pulang untuk memanggil ayah mereka. Sementara itu, karena perkelahian terjadi tepat di depan rumah keluarga Wang, mereka pun langsung keluar karena mendengar keributan yang terjadi di depan rumah mereka. Tuan Zhang datang membawa sepotong besi dan mencoba melerai perkelahian itu. Begitupun keluarga Wang mencoba memisahkan anak mereka dengan Nyonya Zhang. Namun adu mulut di antara dua keluarga terus terjadi dan keadaan pun semakin keos. Nyonya Zhang kemudian mengambil besi yang dibawa oleh Tuan Zhang dan kemudian memukul anak termuda dari keluarga Wang, yang kita sebut saja namanya adalah Trio. Nyonya Zhang memukul kepala Trio dengan besi itu sebanyak 2 kali tepat di kepalanya. Keluarga Wang kaget dan tentu saja tidak terima dengan perlakuan itu. Zhang Koukou saat itu berusia 13 tahun
Dan ia mengingat betul bahwa Tuan Wang berteriak-teriak, bunuh dia pada Nyonya Zhang. Tak lama kemudian, Dwi mengambil sebuah tongkat besar dan memukul kepala Nyonya Zhang yang langsung terjatuh dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Nyonya Zhang saat itu juga tidak bergerak lagi. Seketika itu juga keadaan menjadi sunyi. Tuan Zhang memohon kepada keluarga Wang untuk membawa Nyonya Zhang ke rumah sakit dengan menggunakan mobil mereka. Namun keluarga Wang menolaknya. Tuan Zhang kemudian berlari ke kepala desa dan menjelaskan keadaannya dan meminta agar keluarga Wang membawa istrinya ke rumah sakit. Namun meskipun kepala desa membujuk, keluarga Wang sempat menolak dan berkata bahwa itu bukan urusan mereka. Namun akhirnya karena kepala desa terus mendesak, akhirnya Nyonya Zhang dilarikan ke rumah sakit dengan mobil dari keluarga Wang. Namun semua sudah terlambat, Nyonya Zhang dinyatakan tewas pada pukul 10 malam. Rumah sakit desa tidaklah sama dengan rumah sakit di kota. Peralatan mereka tidak lengkap, tenaga medisnya juga tidak banyak. Fasilitas di sana pun tidak memadai, sehingga pihak rumah sakit tidak bisa melakukan otopsi pada jasad Nyonya Zhang, dan dikarenakan tidak cukup tempat, rumah sakit menyerahkan jasadnya kembali kepada keluarga Zhang. Keluarga Zhang yang tidak punya uang untuk melakukan penguburan secara layak, menuntut keadilan kepada keluarga Wang. Mereka membawa jasad Nyonya Zhang dan berdiri di depan rumah keluarga Wang untuk meminta keadilan. Hiruk-pikuk pun terjadi di desa. Tuan Zhang melaporkan hal ini kepada kepolisian. Pihak kepolisian kemudian mendatangkan ahli forensik untuk melakukan otopsi pada jasad Nyonya Zhang. Saat itu tidaklah mungkin bagi mereka untuk membawa kembali jasad Nyonya Zhang ke rumah sakit untuk melakukan otopsi. Oleh karenanya mereka melakukan pembelahan di sana di saat itu juga di depan semua orang di desa. Bayangkan bagaimana perasaan Zhang Koko melihat jasad ibunya digunduli dan dibelek kepalanya pada saat ia masih berusia 13 tahun. Hasil otopsi menyatakan ada trauma benda tumpul dan menyebabkan pendarahan pada bagian kepala Nyonya Zhang yang mengakibatkan kematian. Karena hasil otopsi ini, 3 anggota keluarga Wang yaitu Tuan Wang, Dwi, dan Trio ditahan dan diinterogasi oleh polisi. Namun setelah penahanan dan interogasi terjadi, pihak polisi menyatakan bahwa Trio dinyatakan bersalah karena telah membunuh Nyonya Zhang. Padahal jelas-jelas yang memukul Nyonya Zhang adalah Dwi. Tentu saja ini sangat mengejutkan. Semua orang yang ada di sana tahu bahwa Dwi lah yang memukul kepala Nyonya Zhang. Namun, Trio telah mengaku bahwa ialah yang melakukannya. Tentu saja ini adalah trik yang dilakukan oleh keluarga Wang untuk menyelamatkan Dwi. Dwi saat itu sudah berusia 20 tahunan, sehingga ia pasti akan didakwa sebagai orang dewasa. Dan hukuman atas pembunuhan tentu saja tidak akan ringan. Sementara itu, Trio yang saat itu masih berada di bawah umur, tentu saja akan mendapatkan banyak keringanan. Ia bahkan tidak didakwa atas pembunuhan, namun kekerasan yang menyebabkan kematian. Dan hakim mengatakan bahwa karena tindakan ini diawali oleh provokasi dari Nyonya Zhang, maka tindakan yang dilakukan oleh Trio bukanlah kejahatan yang besar. Ia hanya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, dan keluarga Wang harus membayar kompensasi sebesar hanya 1.500 USD, atau sekitar 22 juta rupiah untuk pemakaman Nyonya Zhang. Dan begitulah tragedi ini bermula. Zhang Koko yang pada usia 13 tahun menyaksikan ibunya dibunuh dan diotopsi di depan matanya sendiri, mendapatkan trauma yang sangat luar biasa. Pria ini berubah drastis dan menjadi sangat introvert. Setelah lulus SMP, ia bahkan tidak melanjutkan sekolahnya. Tuan Zhang tidak sanggup membiayai kehidupan seluruh keluarga sendirian, sehingga Zhang Koko merasa bahwa ia harus menjadi tulang punggung keluarganya. Ia pun langsung bekerja setelah lulus SMP. Namun, Tuan Zhang terus-terusan mengatakan pada Koko bahwa ia tidak akan mempunyai masa depan jika ia terus begini. Ia menganjurkan Koko untuk masuk ke militer, karena di sana ia akan mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Selain itu, tentunya ia juga akan dihormati dan menjadi bagian dari tentara militer. Koko pun setuju, dan ia masuk ke militer saat ia berusia 18 tahun. Koko merupakan kandidat yang sangat luar biasa dan mendapatkan perhatian dari Komandan Pompi. Komandannya sempat bertanya pada Koko apa alasannya masuk ke militer. Koko yang sangat jujur pun menjawab bahwa ia ingin mendapatkan pelatihan agar ia bisa membalas dendam atas kematian ibunya. Si komandan yang merasakan simpati kepada Koko akhirnya menasihati Koko dan berkata kepadanya bahwa balas dendam terbaik adalah dengan mencapai kesuksesan. Selama 2 tahun, komandan terus-terusan mendekati Koko dan mencoba merubah pola pikir Koko. Dan untungnya hal itu berhasil. Koko pun akhirnya kembali ke desanya. Ia berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan menjadi sukses. Namun, karena Koko tidak lulus sekolah, tentu saja sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran dan karir yang baik. Ia hanya bekerja serabutan sama seperti ayahnya. Dan seiring waktu berlalu, Koko yang sudah berusia 30 tahun melihat orang-orang di sekitarnya yang sepantaran dengannya sudah berkeluarga, menikah, punya kehidupan yang baik, sementara dia masih tidak memiliki apa-apa.
Koko kemudian mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan keluarga Wang saat ini. Keluarga Wang sudah tidak tinggal di desa dan mereka sudah pindah ke kota. Tuan dan Nyonya Wang sudah pensiun dan menikmati masa tua mereka. Anak pertama keluarga Wang, yaitu Eka, sudah memiliki karir yang sukses di pemerintahan. Wi dan Trio juga hidup mewah di kota, membeli rumah mewah, membeli mobil mewah, memiliki karir yang baik, dan hidup bergelimpahan. Bahkan Tri yang sudah sempat masuk penjara saja bisa mendapatkan pekerjaan yang baik berkat koneksi dari kakaknya. Ini membuat amarah Koko memuncak. Bagaimana bisa keluarga pelaku pembunuh ibunya itu hidup dengan baik, sementara dia dan keluarganya hidup merana di pedesaan. Koko sulit mendapat pekerjaan dan hanya bisa bekerja serabutan dengan gaji kecil, sedangkan ayahnya juga masih harus terus bekerja sampai tua. Ayahnya bekerja dan terus menabung agar bisa membangun rumah untuk Koko. Karena di pedesaan, untuk bisa menikah, seorang pria harus minimal mempunyai sebuah rumah. Untuk itulah Tuan Zhang terus menabung karena dia punya harapan agar Koko bisa menikah dan memiliki istri yang baik. Pada bulan Desember tahun 2017, Koko pulang mengunjungi keluarganya dan berniat untuk merayakan Tahun Baru Cina bersama. Pada hari raya Tahun Baru Cina yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2018, keluarga Zhang berencana untuk melakukan ritual mengunjungi makam Nyonya Zhang dan membersihkan dan membakar uang kertas untuk Nyonya Zhang. Namun Koko berkata, Aku akan menyusul nanti karena masih belum selesai mencuci bajuku. namun sebenarnya Koko berbohong. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menyusul ke sana, karena ia sudah memiliki rencana lain. Ketika ayahnya pergi, Koko pun terus memperhatikan rumah keluarga Wong dari jendela rumah mereka. Ia menunggu Wong bersaudara pulang untuk merayakan Tahun Baru Cina, karena dia tahu bahwa keluarga Wong itu selalu pulang setiap merayakan Imlek. Dan benar saja, tak lama kemudian, Eka dan Trio muncul dengan mobil mewah mereka. Setelah mampir sebentar ke rumah mereka, Wong bersaudara itu pun pergi untuk mengunjungi makam keluarga Wong di pegunungan. Zhang Koko yang sejak tadi sudah mengincar dan mengintai mereka, kemudian membuntuti Wong bersaudara dengan membawa sebuah tas yang sudah ia siapkan sebilah pisau di dalamnya. Tepat pada pukul 12 malam, Zhang Koko yang mengenakan masker dan topi langsung menyerang Trio dan menggorok lehernya serta menusuk dada dan perutnya hingga akhirnya Trio pun tersungkur ke tanah. Eka yang kaget melihat hal itu syok sampai tidak bisa berkutik. Lalu ia menganalisa baik-baik siapa gerangan yang ada di balik masker itu. Kemudian Eka pun menyadari bahwa itu adalah Zhang Koko. Ia segera berlari ketakutan, namun Zhang Koko berhasil mengejarnya, kemudian menusuk dada dan perutnya hingga akhirnya Eka pun terjatuh ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan kedua Wong bersaudara, Zhang Koko pun pergi berlari ke rumah keluarga Wong. Zhang Koko mengetuk pintu rumah keluarga Wong dan Tuan Wong lah yang membukanya. Ketika itu tanpa basa-basi, Zhang Koko langsung menusuk perut Tuan Wong hingga akhirnya Tuan Wong pun terjatuh ke lantai. Saat itu Nyonya Wong sudah sangat tua, penglihatan dan pendengarannya juga sudah tidak baik. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya melihat samar-samar ada yang menyerang suaminya. Lalu dia terus-terusan bertanya, ada apa? Kemudian Zhang Koko menghampirinya dan berkata, kau adalah seorang wanita, aku tidak akan membunuhmu. Kemudian Zhang Koko pergi keluar dan membakar mobil Eka. Lalu ia berjalan dan berdiri di titik di mana tempat ibunya telah tewas terbunuh 22 tahun yang lalu. Di sana Zhang Koko melihat mobil Eka yang terbakar sambil berkata, Akhirnya aku berhasil balas dendam. Saya saja aku tidak berhasil membunuh Dwi. tak perlu waktu lama, akhirnya warga pun menyadari kejadian tersebut. Mereka menemukan jasad Wong bersaudara dan melaporkannya kepada polisi. Dan tentu saja polisi segera mengetahui bahwa pelakunya adalah Zhang Koko. Polisi, warga, bahkan ayah Zhang Koko sendiri mengira bahwa Zhang Koko telah pergi melarikan diri karena kejadian tersebut. Tapi siapa yang menyangka? Sebenarnya Zhang Koko sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri. 2 hari kemudian, dia datang dan menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Dia berkata selama 2 hari, dia ingin menikmati kembang api saat Imlek untuk terakhir kalinya dalam hidup dia, karena dia tahu setelah ini dia akan berakhir di penjara atau dihukum mati. Zhang Koko berkata bahwa malam itu ia bisa tidur dengan sangat nyenyak. Kemudian saat dia terbangun, dia pun pergi mengunjungi makam ibunya. Di sana dia berkata kepada ibunya, Akhirnya aku berhasil balas dendam. setelah mengatakan itu, seluruh dendam yang tertanam sejak 22 tahun akhirnya luruh. Pada tanggal 8 Januari 2019, persidangan terhadap Zhang Koko pun diadakan. Banyak orang yang berasumsi bahwa sebenarnya Zhang Koko membunuh keluarga Wang bukan karena ingin balas dendam, melainkan karena ia iri dengan kesuksesan kehidupan keluarga Wang. Sementara dia sendiri hidup merana dan menderita. Bahkan ayahnya yang sudah tua pun masih harus bekerja untuk menghidupi keluarga mereka dan merenovasi rumah mereka. Tuan Zhang yang ingin sekali anaknya menikah, bekerja keras selama hidupnya untuk merenovasi dan membangun rumah mereka. Karena di pedesaan, syarat untuk bisa menikah adalah seorang laki-laki minimal harus mempunyai sebuah rumah. Dan semakin bagus rumah mereka, maka semakin baik istri yang mereka bisa dapatkan. Tuan Zhang ingin sekali Zhang Koko bisa menikah dan mendapatkan istri yang baik. Namun sayangnya sepertinya semua itu tidak akan pernah terjadi.
Kala itu di persidangan banyak orang yang memojokkan Koko dan keluarganya. Dan ini mengingatkan keluarga Zhang akan persidangan ketika ibunya terbunuh. Waktu itu pun banyak orang yang memberikan bukti palsu yang memberatkan pihak keluarga Zhang yang notabene adalah korban pada kejadian tersebut. Namun karena Eka, anak tertua keluarga Wang, adalah anggota pemerintahan yang terhormat, maka semua fakta mudah saja dibalik. Bahkan pelaku, yakni anak kedua atau Dwi, dinyatakan tidak bersalah dan mereka malah mengalihkannya pada trio yang akhirnya hanya mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Banyak orang yang bertanya-tanya, jika Zhang Koko memang ingin balas dendam, mengapa bukan Dwi yang dibunuh? Bukankah keluarga Zhang yakin bahwa Dwi lah yang memukul Nyonya Zhang hingga tewas? Namun, sebagian orang juga berpendapat bahwa balas dendam terbaik adalah dengan membiarkan musuh kita merasakan apa yang sudah kita rasakan sebelumnya. Ditinggal oleh keluarganya akibat pembunuhan sadis, dan harus hidup menanggung trauma itu sepanjang sisa hidupnya. Koko pun akhirnya dijatuhi hukuman mati untuk pembunuhan terhadap 3 orang keluarga Wong. Persidangan kedua yang diadakan pada bulan April 2019 disiarkan secara online. Banyak orang yang berbalik mendukung Koko dan menolak hukuman matinya. Mereka berkata bahwa ini tidak adil dan kejadian ini tidak akan pernah terjadi jika tidak dimulai dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Wong. Namun, hukuman mati tetap dijalankan pada tanggal 17 Juli 2019 terhadap Zhang Koko. Setelah itu, jasadnya dikremasi. Namun ayah Koko menolak untuk mengambil abunya. Ayah Koko merasa bahwa semua ini tidak adil dan dia tidak ingin abu Zhang Koko dikembalikan kepadanya. Namun karena kepolisian terus mendesak, akhirnya kerabat keluarga Zhang mengambil abu itu dan memberikannya kepada ayah Zhang Koko. Abu Zhang Koko ditabur di sekitar makam ibunya. Ayah Zhang Koko dan saudaranya sangat merasa berduka akan hal ini. Mereka merasa bahwa sungguh ketidakadilan ini menghantui mereka sepanjang hidup. Bukan hanya sejak ibunya masih hidup, namun setelah kematian ibunya dan kematian Zhang Koko ini juga membuktikan bahwa keadilan tidak pernah memihak orang kecil seperti mereka. Tidak ada yang bisa membenarkan pembunuhan apapun itu alasannya. Begitupun apa yang telah dilakukan Zhang Koko. Namun apakah hukuman mati itu layak dia dapatkan? Nah, bagaimana menurut kalian guys? Kalau kalian sendiri, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian berada di posisi seperti Zhang Koko? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.